Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba untuk membahas tentang query join pada basis data atau SQL. Nah, cuma yang kita bahas kali ini bukan join yang menggunakan operator sama dengan atau equi-join. Namun yang kita bahas kali ini adalah join yang memanfaatkan operator non-equal atau non-equi-join untuk melakukan mapping atau join table gitu ya. Nah, sebelumnya kita perlu bahas dulu tentang skema database yang nantinya akan kita gunakan untuk proses query. Nah, di sini ada 3 tabel atau 3 entitas, ada rumah atau houses di sini, kemudian ada renters ini untuk menyimpan data penyewanya. Kemudian yang ketiga di sini ada deals atau transaksinya di sini. Jadi ini yang akan menyimpan siapa yang menyewakan, kemudian rumahnya yang mana, kemudian tanggalnya kapan gitu. Nah, di sini di rumah ini dia punya wilayah atau distrik di sini, kemudian dia punya alamat, dia punya jumlah bed sama harga rentalnya berapa. Nah, di sini di bagian penyewa di situ ada ID, ada namanya, kemudian dia memiliki preferensi. Jadi di sini dia kalau misalnya mau nyewa itu kira-kira daerah mana yang dia lebih suka gitu. Di sini nanti akan disimpan di prefer district. Kemudian ada min bedrooms. Jadi dia akan lebih suka menyewa rumah dengan jumlah minimal bed sekian kayak gitu. Kemudian nanti ada jumlah atau harga minimal sama harga maksimal yang jadi preferensi dari si penyewa. Oke, jadi ada 3 tabel ini yang nanti akan kita gunakan untuk query. Nah, untuk lebih jelas kita coba cek aja di sini. Ada tabel deals ya di sini. Yang mana isinya di sini ada 4 baris, kemudian di sini tersimpan ini siapa yang menyewa, kemudian di sini ada rumah yang disewa yang mana. Nah, ini kalau misalnya kita melakukan proses join, kita ingin mengetahui nama perentalnya siapa begitu, kan biasanya kita lakukan dengan melakukan query select bintang misalnya, kemudian kita ambil dari deals tadi sebagai tabel utama, kemudian baru kita join dengan renters karena kita pengen mengetahui nama perentalnya siapa. Ini kita kasih alias D sama R untuk memudahkan. D renter ID sama dengan R kita coba cek ID primary-nya apa. Di sini ID, maka di sini ID. Kalau kita jalankan 4 baris tadi, di sini bisa ketahuan perentalnya siapa gitu ya. Atau misalnya kita cuma pengen mengetahui ID atau tanggal rentalnya sama namanya siapa customernya atau perentalnya, kita ambil aja dari R name, kemudian kita ambil date-nya dari D. Nah, di sini akan terlihat seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat itu kan dia menggunakan operator sama dengan. Nah, ini yang kita sebut sebagai equi-join. Jadi di sini karena menggunakan operator sama dengan, maka ia dikatakan sebagai equi-join. Nah, yang kita bahas kali ini harapannya adalah yang bukan equi-join tapi non equi-join, artinya yang tidak menggunakan operator sama dengan. Nah, kasus apa yang kira-kira kita perlu untuk menggunakan yang non equi-join? Nah, ini ada beberapa contoh. Ini contoh tabelnya tadi. Kemudian, nah, contoh yang pertama, ini misalnya kita ingin mengetahui pasangan data. Jadi seumpama ya. Jadi ini tadi kan ada tabel parental, Di sini kalau kita lihat prefer districtnya itu ada yang sama-sama di north, ada yang di west gitu kan. Nah, kita misalnya pengen sebagai seorang pemilik rumah gitu ya atau agensi, nah kita ingin agar nanti yang sama-sama area kesukaannya itu kita coba pasangkan. Atau misalnya ada sebuah acara, kemudian di situ misalnya acara itu
menginginkan ada efisiensi di harga misalnya, maka di situ orang-orang dengan preferensi daerah yang sama itu nanti akan dikumpulkan dalam satu wilayah yang sama begitu, sehingga nanti kita pengen mengetahui ini misalnya dua-dua ya, jadi setiap daerah nanti kita pasangkan dua-dua gitu. Nah itu kita bisa menggunakan joinnya nanti menggunakan non equi join. Nah kemudian karena kita ingin melihat pasangan atau menemukan pasangan perental di sini atau penyewa, maka nanti yang kita joinkan adalah dengan dirinya sendiri atau self join gitu ya, self join. Jadi nanti kita akan menjoinkan renters, kemudian kita kasih alias R1 sama R2. Nah nanti kalau ini kita jalankan kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi nanti akan ketahuan yang sama-sama daerah preferensinya itu West misalnya, itu nanti akan kelihatan yaitu Susan sama si Michael Lane gitu ya. Atau di sini Michael Lane sama Susan Sanders. Ini karena tadi memang datanya cuma 2, maka ini dipasangkan gitu. Nah di sini kalau kita lihat selain equi join di sini, jadi ini untuk mengetahui parental dengan distrik yang sama gitu kan ya, kita tetap pakai equality, kemudian pakai sama dengan, nah kemudian kita tambahi dengan, nah ini yang non equal, non equi, jadi tidak sama dengan operator pembandingnya tapi tidak sama dengan kalau di sini. Jadi kita pengen menggabungkan yang itu ID parentalnya atau ID pemenyewanya tidak sama. Coba kita jalankan ya. Select R1 name, kemudian R2 name saja, itu biar enggak panjang-panjang. From renters 1, kemudian join renters R2, kemudian on R1 preferred district sama dengan R2 preferred district. Nah ini kondisi join yang kedua. Jadi selain yang sama distriknya itu nanti kita pengen agar atau ini misalnya kita abaikan dulu, kita jalankan sebentar. R-nya 2 ya, prefer district. Nah ini kalau misalnya kita pakai equi join saja, itu nanti akan muncul ini nama yang double. Atau kita coba lihat ini ya, juga prefer districtnya. District, kemudian yang R2 prefer district. Nah ini akan muncul Helen Boss sama Helen Boss. Nah ini karena orangnya sama, maka di sini muncul ini juga sama Michael Lane sama Michael Lane, karena memang kita join dua tabel yang sama gitu ya. Jadi di sini akan muncul data pasangan yang sama. Nah sementara kita tidak menginginkan adanya pasangan yang sama dengan orang yang sama gitu kan, kita ingin memasangkan dengan orang yang lain. Nah maka di situ kita baru membutuhkan itu tadi non equi join. Jadi yang kita inginkan adalah yang ID-nya itu tidak sama dengan yang di R2 nya, sehingga nanti munculnya seperti ini. Jadi kita memasangkan Susan Sanders sama Michael Lane. Jadi bukan lagi Susan Sanders sama Susan Sanders karena dia orang yang sama, tapi ini kita pasangkan dengan orang yang berbeda. Nah sama juga di sini Michael Lane dengan Susan Sanders. Nah ini karena memang cuma 2 orang, jadi munculnya tetap 2 gitu ya. Oke, jadi ini salah satu contoh penggunaan operator non equal di dalam proses join. Nah yang lain, atau misalnya di sini kita pengen agar nanti cuma munculnya 1 aja karena ini memang kan orangnya sama gitu kan, kenapa harus muncul 2 begitu kan. Nah ini kita bisa juga menggunakan cara yang lain. Kalau tadi kita menggunakan tidak sama dengan, kita bisa menggunakan kurang dari untuk membuat agar data yang dikembalikan itu dia sifatnya unik. Jadi bukan lagi Michael Lane Susan Sanders kemudian muncul lagi Susan Sanders sama Michael Lane, jadi cukup 1 aja yang muncul begitu. Kita bisa pakai. Nah kok bisa? Nah di sini
Karena tadi yang awalnya tidak sama dengan itu munculnya 4. Nah, kalau tidak sama dengan itu berarti kan nanti ketika kita masuk pada data yang kedua, Michael Lane, nah selama di situ ada yang tidak sama dengan dia ID-nya, ya tetap dia akan dimunculkan. Tapi kalau misalnya ini tadi menggunakan kurang dari, itu artinya ketika di sini ID si Susan Sanders misalnya, kita lihat ya di sini yang sama-sama ini ya, Michael Lane sama Susan Sanders tadi, ini kan sama-sama West. Nah, kalau misalnya yang tabel kiri, tabel pertama R1 itu ID-nya 2, nah maka nanti kita pengen menjoinkan dengan yang di sini tadi, kita cek yang R1-nya itu kurang dari R2. Jadi R1 misalnya 2, maka nanti kita akan pasangkan dengan si Susan Sanders karena ini ID-nya lebih dari. Nah, kalau misalnya nanti query itu sampai pada yang nomor 3 ini, nah kita akan mencoba mencari yang R13 ini, R1 ID ini 3 kurang dari ID yang tabel kedua. Tapi padahal tabel yang kedua itu ya isinya cuma ini, Michael Lane sama Susan Sanders. Nah, karena 2 ini tidak kurang lebih dari kurang dari angka 3. Jadi ini kan yang R1 itu kan harusnya lebih kecil daripada yang R2. Nah, oleh karena itu yang Susan Sanders sama yang kanannya Michael Lane itu tidak dimunculkan karena tidak sesuai dengan kondisi tadi. Jadi yang muncul hanya Michael Lane ini yang ID-nya 2 lebih kecil sama yang Susan Sanders di sebelah kanan di sini. Oke, jadi ini bisa juga kita gunakan untuk tadi untuk memasangkan data. Kemudian kalau unik ya tinggal kita main-main di bagian operatornya saja begitu. Ya ini tinggal main logika aja sih. Oke, kasus yang kedua ini antara lain kita bisa gunakan non equijoin ini untuk mengetahui misalnya apakah di dalam tabel kita itu ada data yang sama atau data duplikat. Kan kalau misalnya ini tidak kita set unique secara constraint gitu kan, ini kan akan memungkinkan ini datanya bisa masuk. Jadi misalnya primary key-nya adalah ID, di mana ID itu misalnya dia auto increment. Nah, maka dia kalau misalnya ngentry tidak ada batasan unique atau key yang lain, ya maka dia akan masuk aja. Misalnya awalnya ngentrykan ini shoot Rose Street 5 untuk alamatnya. Nah, maka nanti ketika insert baru lagi dengan data yang sama, dia tetap akan bisa masuk. Nah, kita bisa menggunakan query non equijoin itu untuk mengetahui atau mengidentifikasi data-data, apakah ada data yang duplikat di dalam tabel kita. Caranya gimana? Ya sama seperti yang tadi. Jadi kita tinggal join aja, self join begitu. Jadi rumahnya kita join dengan rumah juga tabelnya H1 H2. Nah, kemudian kita pengen mengetahui apakah ada rumah dengan alamat yang sama. Nah, berarti nanti kita joinkan menggunakan field address di sini. Jadi kita pengen mengetahui apakah ada alamat yang sama. Nah, cuma kita pengen melihat apakah ada data dengan ID yang berbeda dengan alamat yang sama. Nah, ini kita bisa pakai yang ini tadi. Entah bisa kurang dari atau bisa lebih dari, sehingga nanti akan memunculkan seperti ini, bahwa tadi itu ada data yang ID misalnya di sini H1-nya adalah 1, yang kemudian H2-nya itu 3 di sini sesuai syarat ini, sehingga muncul di sini 1. Nah, ini kita bisa tahu bahwa di situ ada rumah dengan ID 1 dan ID 3 dengan alamat yang sama gitu. Oke, jadi ini ada studi kasus yang kedua. Kita bisa memanfaatkan non equijoin untuk melakukan identifikasi data duplikat gitu. Oke. Nah, kasus yang ketiga, misalnya kita pengen mengetahui ini ya, mencari rumah yang direntalkan, yang mana daerah, harga dan jumlah tempat tidurnya itu sesuai preferensi dari orang yang menyewa. Jadi misalnya kita sebagai agensi, kita pengen memberikan saran rumah yang bisa dirental begitu. Nah, nanti kita bisa ambil
tabel renters. Jadi parentalnya ini kita joinkan dengan housesnya, rumahnya. Kita pengen tahu itu rumah yang mau kita ambil itu alamatnya di mana gitu kan. Tapi yang sesuai dengan preferensi parental. Jadi di sini misal kita ingin menyesuaikan dengan preferensi harga yang ingin atau yang disimpan di tabel renters gitu ya. Jadi setiap parental tadi dia memiliki preferensi harga minimum sama maksimum misalnya. Maka nanti saya akan join tabel dari parental ini, kemudian dengan rumah, kemudian kriteria joinnya apa? Kriteria joinnya adalah yang rumahnya itu wilayahnya, distriknya sesuai dengan preferensi distrik dari parental atau R di sini. Nah kemudian selain itu saya juga pengen nanti selain dia distriknya sesuai, saya juga pengen nanti harganya itu sesuai dengan harga preferensi dari si parental, sehingga di sini rumah tadi itu dia punya field yang namanya rent, itu harga rentalnya itu posisinya yang diantara harga minimum preferensi sama harga maksimum preferensi dari parental, sehingga kita menggunakan operator between di sini, bukan sama dengan. Oke, selain itu kita pengen lagi, misalnya ada 3 kondisi ya. Jadi selain tadi distriknya sesuai, kalau sesuai ya berarti menggunakan equal ya, equality, equi. Nah kemudian kita pengen mengetahui harga rentalnya antara menggunakan range tertentu, kita bisa menggunakan between. Nah kemudian kita pengen mengetahui rumah yang itu jumlah bednya itu lebih dari atau sama dengan jumlah bed minimum yang diinginkan oleh si parental. Nah maka di sini kita bisa menggunakan lebih besar atau sama dengan gitu. Atau kalau misalnya nanti kita pengen si parentalnya nggak pengen jumlah bednya lebih dari apa yang dia preferensikan gitu, nah maka kita ganti aja kurang dari sama dengan begitu ya. Atau kalau misalnya pengen sama persis ya tinggal sama dengan aja, equi. Tapi kalau ini kita bisa parentalnya pengen yang nggak apa-apa lah bednya 1 misalnya atau 2 atau setidaknya sama dengan apa yang kita inginkan gitu, bisa kurang dari sama dengan. Atau kalau misalnya setidaknya minimalnya sekian atau lebih juga boleh, maka kita bisa pakai lebih besar sama dengan. Nah kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Jadi kita bisa memberikan saran misalnya kepada si Helen Boss ini, itu ada 3 rumah, ID 6, 3 sama 1, alamatnya di sini, yang mana ini kalau kita cek 631 itu 631 itu sama-sama di South gitu ya, distrik sesuai dengan preferensi si Helen Boss. Kemudian harga rentalnya sekian, ini juga sesuai dengan range yang diinginkan oleh Helen Boss. Kemudian jumlah bednya ini memenuhi minimal bedroom yang diinginkan atau lebih gitu. Atau yang lain misalnya di sini ada Sophia Brown, ini juga sama gitu. Jadi ini beberapa kasus yang kita bisa memanfaatkan operator non equal atau yang kita sebut tadi non equi join untuk melakukan penggabungan tabel gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan syarat joinnya apa, apakah di situ butuh disamakan dengan field tertentu. Jadi di sini untuk equality juga ini tidak selalu harus dengan primary key dan foreign key gitu ya. Jadi bisa aja kayak ini tadi itu bukan primary key dengan foreign key, tapi di situ menggunakan field tertentu. Jadi ini ya tinggal sesuai dengan kebutuhan aja deh. Oke baik, itu tentang non equi join. Jadi intinya sebenarnya hanya istilah saja. Kalau equi join itu menggunakan operator sama dengan untuk syarat joinnya, sementara non equi join itu ya selain sama dengan, bisa tidak sama dengan, bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau bahkan menggunakan between di sini atau menggunakan operator-operator yang lain juga bisa. Jadi intinya apakah equi atau non equi, sama-sama bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Intinya begitu. Baik. Terima kasih, ini sekilas tentang join yang menggunakan mode non equi.
Terima kasih, semoga bermanfaat.